Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Permatasari, yang kedua Filzah Maria, dan yang ketiga Asnaina Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama, pengertian metode mengajar. Metode mengajar itu apa sih? Secara umum atau luas, metode atau metodik berarti ilmu tentang jalan yang dilalui untuk mengajar kepada anak didik supaya dapat tercapai tujuan belajar dan mengajar. Berarti metode mengajar itu ilmu yang mempelajari suatu cara-cara atau langkah-langkah atau trik untuk mengajar agar anak didik kita dapat mencapai tujuan belajar dan mengajar agar suatu tujuan dari pembelajaran tersebut tercapai gitu. Terus yang kedua, faktor-faktor penentu metode belajar mengajar. Yang pertama, anak didik. Anak didik merupakan penentu metode belajar mengajar. Jadi, bagaimana kita menentukan metode belajar mengajarnya itu akan seperti apa? Kita lihat dulu anak didiknya itu seperti apa, sehingga kita dapat memaksimalkan metode mengajar tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Yang kedua, tujuan. Tujuan belajar mengajar itu apa? Sehingga kita dapat menentukan metode belajar mengajar. Dan yang ketiga, situasi. Situasinya bagaimana untuk kita membuat metode tersebut. Yang keempat, fasilitas. Fasilitasnya cukup atau enggak buat metode belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah guru. Guru bisa sekreatif mungkin sebagai penentu metode belajar mengajar, karena semua pembelajaran tergantung guru. Bagaimana prosesnya itu guru yang menentukan, sehingga kreatif atau tidaknya tergantung guru yang membawanya. Yang selanjutnya, jenis-jenis metode mengajar. Ada banyak metode mengajar. Yang pertama, metode pembelajaran ceramah. Metode pembelajaran ceramah yaitu guru yang menyampaikan terus-menerus dan siswa hanya menyimak sampai pembelajaran berakhir. Dan yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi itu antar siswa berdiskusi bagaimana materinya, apakah ada yang bingung atau enggak gitu. Dan terus yang ketiga, metode pembelajaran demonstrasi. Yang keempat, metode pembelajaran ceramah plus tanya jawab dan tugas. Metode pembelajaran ceramah yaitu guru menyampaikan materi tersebut. Setelah itu diberikan waktu untuk tanya jawab antar siswa dan guru atau antar siswa dan siswa. Setelah itu guru memberikan tugas mengenai materi yang baru disampaikan dan baru tanya jawab tersebut. Selanjutnya, metode pembelajaran melalui ceramah plus diskusi dan tugas. Metode pembelajaran ceramah plus demonstrasi dan latihan. Selanjutnya, metode pembelajaran melalui registrasi, metode percobaan, metode karya wisata, metode latihan keterampilan, metode belajar kelompok, metode perancangan, metode global, metode discovery, metode inquiry, metode Taylorant, metode
peer teaching. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah metode pembelajaran. Langkah-langkah metode pembelajaran itu apa sih? Berarti cara-cara untuk melakukan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat tercapai tujuan dari apa yang diinginkan dari materi. Yang pertama yaitu jangan berdiri seperti patung. Ketika menyampaikan materi, guru itu jangan berdiri seperti patung. Jadi kesannya itu mungkin membosankan atau gimana gitu. Jadi yang hanya terpusat mungkin hanya siswa yang ada di depannya saja, mungkin yang lainnya nggak diperhatiin atau gimana. Yang kedua, membuat siswa merespon perhatian. Guru membuat sesuatu yang bisa siswa itu merespon dari guru tersebut. Ya mungkin tanya jawab atau gimana. Yang selanjutnya, melakukan variasi. Melakukan variasi dalam pembelajaran. Jadi nggak monoton itu saja. Misalnya pembelajaran metodenya metode ceramah, terus metode ceramah nggak ada sesi tanya jawab atau diskusi atau apa. Terus yang selanjutnya memberikan perhatian. Yang selanjutnya memaksimalkan teknologi, yaitu apa yang ada, teknologi yang ada di depan mata, yaitu dimanfaatkan dengan baik untuk proses pembelajaran agar lebih maksimal. Yang selanjutnya interaktif. Terus sesekali belajar di luar kelas. Kenapa harus belajar di luar kelas? Karena mungkin siswa jenuh ada di dalam kelas, terus mungkin ada saatnya di luar kelas. Yang selanjutnya, siapkan materi dengan animasi, terus bersabar dan berikan reward. Dan yang terakhir, perhatikan closing mengajar. Jadi, penutupan dalam mengajar itu harus diperhatikan agar lebih terkesan dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya tentang keunggulan dan kelemahan dari berbagai metode mengajar. Yang pertama, keunggulan metode ceramah. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, penyajian materi luas. Dan yang ketiga, mudah mengontrol kelas. Adapun kekurangan metode ceramah, pertama, monoton. Yang kedua, informasi hanya satu arah. Yang ketiga, umpan balik rendah. Keunggulan dari metode diskusi. 1. Melibatkan siswa secara langsung. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan cara pikir. Yang ketiga, menunjang usaha-usaha pengembangan sikap sosial dan sikap demokrasi para siswa. Dan untuk kekurangan metode diskusi, yang pertama, terlampau menyerap waktu atau membutuhkan waktu banyak. Yang kedua, cenderung banyak yang tidak sanggup berdiskusi. Yang ketiga, dari metode demonstrasi, keunggulannya, yang pertama, perhatian siswa dapat dipusatkan dalam hal yang sangat penting. Yang kedua, mengurangi kesalahan dibanding dengan membaca buku. Untuk kekurangan metode demonstrasi bisa gagal jika persiapan belum matang. Yang kedua, biaya cukup banyak. Dan yang ketiga, memerlukan kemampuan keterampilan khusus dalam mengatur demonstrasi. Yang keempat, untuk metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Adapun keunggulannya, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah mengorganisasikan tempat duduk. Yang ketiga, kapasitas jumlah siswa besar.
yaitu cocok untuk metode ceramah, plus tanya jawab dan tugas. Dan yang keempat, mudah mempersiapkan. Dan untuk kekurangannya, pertama membosankan, yang kedua siswa cenderung pasif. Selanjutnya, masih tentang keunggulan dan kelemahan berbagai metode pembelajaran. Untuk metode ceramah plus diskusi, keunggulannya kelas lebih aktif, mudah mengontrol materi, mudah untuk dilakukan dengan jumlah kelas besar. Untuk kekurangan metode ceramah plus diskusi dan tugas, materi dapat menyimpang. Lalu yang kedua, memerlukan banyak waktu. Selanjutnya, untuk keunggulan metode resitasi. Anak menjadi terbiasa mengisi waktu luangnya. 2. Memupuk rasa tanggung jawab. Yang ketiga, melatih anak berpikir kritis, tekun, dan giat. Yang keempat, lebih merangsang peserta didik. Untuk kekurangannya, peserta didik menjadi sulit dikontrol. Lanjut, untuk keunggulan metode karya wisata, yang pertama ada bahan yang dipelajari lebih relevan. Yang kedua, lebih merangsang kreativitas anak-anak. Untuk metode karya wisata, kekurangannya memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua ada memerlukan pengawasan ketat. Untuk keunggulan metode latihan dan keterampilan, yang pertama, menambah keterampilan motoris. Yang kedua, memperoleh kecakapan mental. Yang ketiga, membentuk kebiasaan dan kecakapan mental. Untuk kekurangannya, yang pertama ada bakat dan inisiatif peserta didik agak terhambat. Yang kedua, dapat menimbulkan verbalisme. Selanjutnya ada metode pembelajaran metode inquiry. Kelebihannya memperluas persediaan dan penguasaan keterampilan. Yang kedua, memungkinkan pengetahuan yang melekat erat pada diri siswa. Dan untuk kekurangan metode inquiry, kurang efektif untuk mengajar siswa dengan jumlah yang banyak dan memerlukan fasilitas yang memadai. Adapun untuk metode discovery learning, kelebihannya membantu siswa mengembangkan keterampilan dan strategi penemuannya membangkitkan gairah pada siswa. Untuk kekurangan metode discovery, persyaratan keharusan adanya persiapan mental, dan yang kedua adalah metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Selanjutnya ada metode Taylor. Metode ini memiliki kelebihan siswa menguasai bagian-bagian dalam materi dengan baik dan benar. Yang kedua, membangkitkan minat dan motivasi dalam belajar. Untuk kekurangan metode Taylor, yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental. Dan yang kedua, metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Selanjutnya ada metode peer teaching. Kelebihannya, yang pertama, membentuk hubungan yang dekat dan akrab. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Yang ketiga, menambah motivasi belajar. Dan untuk kekurangan dari metode peer teaching, yaitu kurang serius dalam pembelajaran sehingga hasilnya masih kurang memuaskan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan untuk materi metode pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.